decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Tuhan, ternyata kami masih ada di sini. Kadang-kadang di dalam perjalanan iman kami, kadang-kadang kami juga bertanya, apakah yang kami percayai benar? Sebagai manusia yang terpengaruh mudah dengan keadaan sekitar, kadang kami punya pertanyaan. Mungkin beberapa kami pernah merasa, kayaknya kami menyerah lagi mengikut Tuhan. Tapi ternyata sampai hari ini, kami di sini Tuhan. Mungkin beberapa kami tidak meragukan Tuhan, ada Tuhan benar. Tapi kami meragukan, apakah Engkau peduli sama kami? Jangan-jangan mungkin Kau lebih peduli orang lain. Tapi kami di sini, kami belum berbalik Tuhan. Dan mungkin doa kami, tahan terus kami, supaya kami tidak berbalik dari Engkau. Bebat hati kami, dengan cinta-Mu kami yang penuh dengan keterbatasan ini. Sehingga kami terus bisa menyanyikan pujian ini dengan kehidupan kami. Baik atau buruk perasaan kami, baik atau buruk keadaan kami. Pujian ini menjadi sebuah harapan, doa, janji komitmen. Komitmen yang terus diuji di dalam berbagai keraguan-keraguan iman kami. Tapi komitmen yang terus kami impikan. Terus sampai kami mati. Kami setia mengikut Tuhan yang setia mencintai kami. Berkati Tuhan, pemberitaan firman ini boleh jadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Jemaat yang dikasih tahun hari ini adalah minggu terakhir kita beribadah di Sing, karena mulai minggu depan kita akan beribadah di kebaktian umum ya. Nanti tanggal 31 kita juga menyatu, kita kebaktian umum juga sebetulnya. Cuma memang karena masih banyak yang terlalu muda, akhirnya teman-teman yang senior malu datang ke kebaktian umum. Kita kebaktian umum saudara-saudara ya. Tapi nanti kita digabung jadi satu untuk minggu depan dan juga tanggal 31 kita ibadah di gedung utama ya. Mungkin bukan kebaktian umum, kita beribadah di gedung utama bersama dengan yang lain saudara-saudara ya. Hari ini adalah ibadah terakhir di ruangan ini, bukan ibadah terakhir di gereja ini ya. Sing minggu depan dan selanjutnya di atas, setelah itu baru kita kembali di tempat ini. Dan saya diberikan sebuah tema, The Joy of Encountering. Mari kita buka Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita dari terjemahan baru saudara-saudara. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Betlehem, tanah Yudea, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah,
Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara, ketika membaca bagian ini saya teringat sebuah novel yang saya baca ketika saya lulus S1, saudara-saudara. Alchemist. Udah ada yang baca? Tulisan dari seorang sastrawan, Paul Coelho. Dia seorang Meksiko, Amerika Latin kalau nggak salah, saudara-saudara. Dan ada sesuatu yang menarik di sini dan saya membayangkan tokoh di novel ini kok mirip dengan Magi, Majus. Mengapa itu mirip, saudara-saudara? Karena di tokoh, saya lupa namanya, sudah cukup lama ya. Tokoh ini ada seorang anak muda yang memiliki impian, dia mencari alkemi. Alkemi dipercaya adalah seorang ahli-ahli, nggak tahu ahli sains atau ahli magic pada masa itu, yang dipercaya bisa merubah besi menjadi emas, saudara-saudara ya. Sehingga dia punya impian dan dia mengejar impian itu dengan semangat. Dia bekerja, dia menulis, dia berjualan, dia berdagang. Jadi dia melakukan perjalanan mencari alkemi di timur, saudara-saudara. Maka tidak heran ya, timur ya. Karena timur, dekat kuno timur itu selalu penuh dengan cerita-cerita mungkin mistis, misterius yang tidak bisa diceritain, saudara-saudara ya. Jadi Anda orang timur, orang misterius, saudara-saudara. Enggak, timurnya beda ya. Dan ketika itu dia akhirnya berjalan karena dia ingin mengejar impian yang begitu indah, yang menurut bayangan dia. Dan ketika saya melihat itu, saya sangat melihat ini adalah orang yang berani. Dia tidak pernah lihat, dia dengar hanya dari orang dan dia percaya itu ada, dia kejar itu. Kalau nonton Ghibli tahu Laputa ya, ada satu kota di atas awan, saudara-saudara. Ya. Dan yang paling menyentuh adalah ketika dia ketemu di sebuah bukit, ada seorang penjual gelas kristal yang begitu melihat anak muda ini sangat tersentuh dan mengingat dirinya masa muda. Ternyata penjual gelas kristal itu adalah orang yang juga mempunyai impian. Impian dan ia ingin bekerja untuk mencapai impian itu. Sampai suatu hari ketika dia sampai ke puncak bukit, ke suatu kota di puncak bukit, dia mulai takut. Dia mulai takut, kalau aku mencapai impianku, nanti aku punya apa lagi? Dan dia memutuskan tidak mengejar impiannya. Sehingga aku tetap punya impian di dalam hidup. Ini sama aja, seorang anak, cowok jatuh cinta sama cewek. Dia cinta banget. Tapi cintanya sudah sampai kayak sahabat. Dan dia tidak berani mengutarakan cinta itu. Karena nanti kalau ditolak atau putus ada mantan pacar. Tapi kalau sahabat bisa tahan lama. Sehingga dia menahan keinginannya untuk gak jadian, saudara-saudara. Ya. Karena apa? Ketika dia mengutarakan bisa ditolak. Bisa mungkin dijauhin. Dan dia tidak siap dengan itu. Tapi alkemi ini, tokoh ini tidak, dia tetap mengejar. Saya nggak akan ceritakan akhirnya, karena saya juga lupa akhirnya kayak gimana, saudara-saudara ya. Silakan baca, tipis banget nih novel ya. Saudara-saudara, dan ada kutipan di novel itu, everyone on earth has a treasure that awaits him. Setiap orang di dunia ini punya treasure yang sedang menunggu untuk dia cari, dia kejar. Dan perlu keberanian, perlu iman, perlu cinta, dan perlu Anda siap untuk sebuah kekecewaan. Ya. Dan saya melihat Majus ini kok mirip sama alkemi ini. Sama pencari ini. Pencari hikmat, pencari rahasia, pencari misteri, saudara-saudara. Dia sama dan dia memiliki keberanian mencari itu. Ya. Saya melihat kesamaan di sini. Dan saya melihat ini adalah sebuah perjalanan spiritualitas. Ya. Maka saudara-saudara yang sudah pacaran, yang mau nikah, Anda berani. Kalau kata pendeta Yakub Susabda, orang berani nikah itu orang nekat. Karena apa? Karena apakah Anda bisa pastikan pasangan Anda tidak selingkuh?
Bisa nggak? Jangan pasangan Anda pastikan diri Anda nggak selingkuh. Apakah pastikan kehidupan Anda ke depan akan baik saja? Ternyata beberapa dari kita mengalami hal yang tidak baik juga. Yang kita nggak pernah kebayang. Tapi it's happen. Dan ternyata kita tetap menikah, saudara-saudara. Atau jangan-jangan nyesel ya. Udah terlanjur lah, daripada nanti diomongin orang Kristen kok cerai. Wah udah enggak, gue bertahan aja. Nah saudara-saudara, ternyata orang yang berani menikah, berani mencintai, berani memutuskan sesuatu yang dia tidak bisa lihat ke depan adalah sebuah keberanian iman yang luar biasa. Ada yang mau mundur? Yang mau pacaran masih ada harapan ya. Yang sudah menikah, saudara-saudara, itu perlu keberanian, perlu iman. Tidak ada jaminan di sana. Dan kita melihat orang Majus ini, dia gak pernah ketemu samanya Mesias. Dia bukan orang Yahudi, saudara-saudara. Dia orang Gentiles di luar Israel. Ya. Dan dia berani mengambil keputusan bersama dengan teman-temannya. Gak cuma 3, oke. Hadiahnya 3, tapi Majus dipercaya tidak cuma 3, saudara-saudara. Melakukan perjalanan. Ya nggak lama sih saudara-saudara, tapi ya lumayan ya. 1.200 km naik onta, bukan kijang saudara-saudara. Onta, padang pasir, nggak cuma 3, kalau 3 mati dirampok. Risikonya gede, nggak tahu tempatnya, tujuannya nggak tahu. Mau sama istri, ayo kita pergi, kemana? Nggak tahu. Pokoknya pergi, melihat awan gitu ya. Saudara-saudara, dia jalan, perjalanan 32 km per hari, maka 40 hari dia jalan dengan segala resiko binatang buas, perampok-perampok pada masa itu. Kita jelas melihat itu muridnya Yesus kan Petrus juga punya pedang, saudara-saudara. Ada ancaman di sana, dia pergi ke sana, saudara-saudara, untuk melihat sesuatu yang tidak lihat. Yang belum dia lihat sebelumnya, saudara-saudara, dia pergi ke sana. Iya, kalau kita long distance, udah pernah ketemu. Ada anak yang cerita sama saya mau long distance loh. Ya udah, tapi dia udah pernah ketemu sehingga setelah 1-2 tahun, dia ketika pulang dia tahu bakal ketemu sama siapa. Majus. Makanya nggak jelas dia kan, lihat bintang aja udah bahagia saudara-saudara. Dia lihat bintang wah udah bahagia, karena dia nggak tahu dia cari apa. Bayangan tentang raja dia juga nggak tahu kira-kira rajanya kayak gimana. Dan dia berani berjalan. Saudara-saudara saya melihat ini adalah sebuah perjalanan iman, persiarahan perjalanan iman yang sebetulnya kita miliki bersama dengan Tuhan. Maka doa di awal saya, pernah nggak sih kadang-kadang sebagai orang beriman kita bertanya jangan-jangan iman gue salah, betul kan? Atau kalau benar, jangan-jangan ada yang lain yang benar juga. Saudara-saudara, itu pertanyaan yang nyata. Yang kadang-kadang kita gak berani tanyain sebagai orang Kristen karena takut dianggap sesat. Istri saya pernah tanya, kamu pernah gak sih kepikiran kadang-kadang yang kita percaya salah gimana? Itu jujur saudara-saudara. Sama aja kayak lu tanya suamimu, suamiku kadang-kadang jangan-jangan selingkuh karena kamu kebanyakan nonton film Korea. Anak saya sempat nonton drama Korea, dia cekin handphone saya terus saudara-saudara. Bukan mamanya, anak saya. Papa chatting sama saya, dia lihat Instagram saya, di DM-nya sama siapa, saudara-saudara follow saya, dilihat. Ya, ada kan? Jangan-jangan dia gak sayang gue. Dia nikah gue karena gue kaya. Jangan-jangan dia karena desperate aja. Daripada jomblo ditekan orang tuanya harus punya cucu, dia nikahin gue. Saudara-saudara, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Dan ini adalah perjalanan iman di dalam sebuah, kita gak tahu di depan apa. Tapi kok kita milih, kita melangkah. Maka doa saya tadi, thank you buat teman-teman yang menyiapkan lagu. Itu lagu saya gak begitu nyanyi, tapi hari ini saya tersentuh dari lagu itu. Ya, I have decided, kalau itu suka yang sebelumnya kurang. I have decided to follow Jesus, ya. No turning back, karena mungkin berkali-kali kita pingin loh, capek Tuhan, udahlah istirahatlah, udah tinggalin aja. Tapi kok kita tetap di sini? Kadang nikah juga kan, kadang lihat pasangan kita, udah males banget serius. Mungkin pasangan kita lihat kita juga udah males saudara-saudara. Saya yakin istri saya pernah males, kok ada manusia ini, kok gue mau nikah sama dia, pernah ngomong dia saudara-saudara.
Gue gak tega ngomong aja, pernah saudara-saudara, tapi kok gue tetap sampai hari ini. Sama, di dalam perjalanan iman, bahkan kita sudah menjalaninya banyak hal yang kita tidak dijawab kan. Doa-doa penting kita gak dijawab. Udah berdoa untuk kerjaan bertahun-tahun gak kebuka. Udah berdoa untuk pacar, gak dapet. Ya jangan-jangan doanya diganti. Mungkin saya selibat gitu ya saudara-saudara. Ya ada perjalanan dari kenyataan itu, tapi Anda tetap menjalani perjalanan itu. That is faith. Iman. Bukan buta sepenuhnya saudara-saudara, tidak. Saya tidak berbicara itu. Tapi selalu ada ruang misteri. Ruang ketidakmampuan kita memahami ke depan. Karena memang Tuhan mengajak kita berjalan ke depan bersama saudara-saudara. Step by step, day by day. Dan di dalam day by day itu gak cuma day by day. Banyak gejolak, banyak pergulatan. Saudara, dia adalah orang Majus. Saya lebih percaya ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang diaspora, tersebar pada waktu itu karena exile, ya, dia tersebar diaspora, tapi saya percaya dia bukan orang Yahudi. Karena jelas Alkitab menulis Magi atau Majus, saudara-saudara. Majus itu bisa diartikan sebagai magician, Harry Potter gitu ya. Magician, saudara-saudara, wise man atau seorang ahli perbintangan. Ahli nujum, lihat bintang, lihat langit, wah akan ada bencana ya. Saya percaya dia adalah orang pinter kalau Jawa bilang. Karena ketika ketemu pinter itu nggak selalu mistis juga sih. Ya. Ya. Ada orang yang berhikmat, punya kepekaan, akan melihat alam, melihat bintang-bintang, ya, melihat zodiak kali ya. Jadi dia orang yang cukup dianggap spesial, lebih dari rata-rata orang. Dan kita percaya bahwa penulis percaya bahwa dia adalah berasal dari timur, artinya dari Babilonia. Dan ini sesuatu yang penting ketika kita ngomong Babilonia. Mengapa? Karena kita tahu bahwa di Babilonia, saudara-saudara, kisah sebelum Yesus beberapa ratus tahun kita juga lihat di sana Nebukadnezar memilih yang namanya Kahamim. Kahamim itu adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menafsirkan mimpi, yang bisa menafsirkan bintang, yang bisa melihat pergerakan mungkin alam, menafsirkan apa yang terjadi di dalam kerajaan dan segala macamnya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Nebukadnezar. Dan kita menemukan ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego, orang Yahudi. Dan kita juga melihat ada teks yang bernama Kitab Daniel, ya. Kitab Daniel juga berbicara tentang akan adanya Mesias, Son of Man, yang akan datang menghukum kerajaan-kerajaan yang jahat, saudara-saudara. Jadi kemungkinan orang Majus ini adalah orang yang Babilonia yang ada relasinya. Mungkin dia kagum dengan cerita Daniel. Dia membaca teks-teks Daniel. Dan dia bergumul untuk menantikan Son of Man, Mesias yang dijanjikan. Dan akhirnya itulah yang membawa dia berani melakukan perjalanan yang jauh mencari Mesias yang dijanjikan itu, saudara-saudara. Kisah ini sangat menarik karena orang Majus ini dikontraskan dengan Herodes dan juga para pemimpin Yahudi. Ya, ini sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena kita melihat respon yang berbeda. Ketika Majus itu mencari, dia melihat bintang, dia pergi tanpa tahu apa, dan dia penuh dengan gairah, menantikan, mengejar, mencari, saudara-saudara. Mungkin sangat obsesif pada waktu itu. Tapi ternyata kita melihat respon dari Herodes, seorang raja Yahudi, raja boneka dari Roma, yang juga membangun bait suci termegah pada masa itu, yang orang bilang kalau kamu gak pernah datang ke bait suci Herodes, kamu gak pernah merasakan dan melihat keindahan yang nyata. Bait suci yang megah. Mungkin ada orang-orang yang berterima kasih, orang-orang beragama yang berterima kasih sama Herodes, baru kali ini dijajah, tapi bait suciku megah sekali. Ya, tapi begitu dengar kabar ini, ternyata dia melihat keterancaman dari kekuasaan dia, dan dia tetap berpolitik manis, pakai alasan nanti mau nyembah dia, padahal dia mau membunuh atau mau melanggengkan kekuasaannya. Saudara, saya berbicara apa?
konteks pemerintahan pada masa itu terkait dengan agama Yahudi. Ya. Justru Gentiles, orang di luar Yahudi, orang Babilonia, orang yang bagi orang Yahudi pagan, Gentiles, pagan, kafir, membaca teks yang sedikit tidak lengkap Tauratnya mungkin, tapi dia bisa mencari dan menemukan kayaknya ada satu kebenaran. Dia truth seeker saudara-saudara, dan dia rela melakukan perjalanan jauh. Tapi ada orang, Raja Yahudi Herodes yang sudah bergelut, ngerti banyak mungkin, dan dia bisa cari penasihat-penasihat yang ngerti Taurat, makanya dia panggil. Pasti dia sudah sering panggil, oke? Dia panggil itu dan dia ngerti banyak, tetapi responnya berbeda. Dan yang celakanya kalau kita baca ayat tadi, para pemimpin Yahudi, ahli kitab, para imam, dia ngerti bahkan kota Bethlehem. Detail. Tapi kita lihat di dalam sejarah, di dalam tulisan Alkitab, tidak ada pun satu orang pemimpin Yahudi, orang agama Yahudi, orang saleh Yahudi pada masa itu yang datang untuk menyembah Yesus. Betul? Jadi ini sebuah koreksi buat kita, saudara dan saya. Karena ternyata kadang-kadang ketika teks-teks suci itu sudah terlalu menempel dengan kita, kita sudah hidup di dalamnya, kita bisa tidak memiliki kepekaan-kepekaan untuk melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan mungkin di dalam hidup kita. Karena kita sudah terbiasa dengan itu, saudara-saudara. Dan jangan selalu berpikir bahwa orang di luar sana tidak ada orang-orang yang truth seeker yang sebetulnya Tuhan sedang berbicara dan menuntun ke dalam iman yang benar. Ya. Saudara-saudara, kadang ketika kita berpikir sebagai orang beragama, orang yang saleh, kita berpikir bahwa orang yang terhilang, orang yang butuh diselamatkan yang di luar sana, kita tidak. Tunggu dulu saudara-saudara. Ya, tunggu dulu. Mungkin ada yang pernah dengar cerita, selama saya melayani, Tuhan percayakan melayani beberapa teman-teman dari bukan Kristen. Dan banyak dari mereka terluka oleh orang Kristen. Ketika mereka di sekolah Kristen, wah kamu kan penyembah berhala, lu masuk neraka lu. Kenapa sih lu masih nyembah dewa-dewa? Masuk neraka lu, itu kan berhala. Lu gak mau percaya Yesus masuk surga lu. Kalau enggak neraka lu, dibakar, mati lu. Jadi sate. Saudara tidak tahu banyak yang terluka. Saya tahu mungkin banyak orang benar pengen menceritakan Tuhan. Dan Tuhan, puji Tuhan, saya menemani beberapa dari mereka ada yang percaya saudara. Ternyata banyak yang saya temani yang terluka adalah truth seeker. Ya. Bahkan serius dengan iman Kristen. Cuma ada keadaan-keadaan tertentu di dalam hidup yang sulit saudara-saudara. Saya melayani 2 anak. Ya. Yang satu akhirnya udah percaya, yang satu juga udah percaya saudara-saudara. Mungkin saya udah cerita, saya lupa. Satu anak seorang pendeta, dia bingung karena dia jatuh cinta sama orang non-Christian. Terus dia cerita sama kakak rohaninya lah di gereja, gimana ini aku jatuh cinta tapi dia bukan Kristen. Akhirnya dia kakak rohaninya celakanya bilang, udah kenalin Ko Johan aja. Saya nggak ada maksudnya apa gitu loh dikenalin saya gitu ya. Tahu-tahu saya di telepon, Ko menurut Kak ini aku lagi ini, aku deket Ko, tapi kan nggak boleh pacaran dulu Ko. Ya udah ya, kita ngobrol-ngobrol sama Ko Johan juga. Saya masih belum tahu maksudnya apa saudara-saudara. Oh ya udah ngobrol-ngobrol nggak apa-apa, tapi aku belum pacaran Ko gini-gini. Ya udah. Terus akhirnya dia telepon, oke Ko ini kita telepon ya besok janjian ya. Ya udah kita telepon bertiga, kita telepon 3 WA call ya. Halo Ko, ini namanya ini Ko Johan ya ini. Ya udah ya Ko aku tutup ya. Ditutup saudara. Tinggal saya sama temen itu. Saya kan bingung ya. Terus saya chat, maksudmu apa? Ya udah Kok dikenalkan Yesus, kurang ajar gak? Ini model gini Kristen. Saya mau ngumpat juga gimana saudara-saudara. Saya kan jadi awkward baru telepon itu gak tahu wajahnya. Terus saya tanya, halo kamu gimana? Gimana pergumulannya? Nangis saudara-saudara. Baru saya tanya gimana pergumulan, udah nangis. Waduh saya bingung kan, terus saya nangis, saya tunggu tenang. Kenapa? Iya Kok. Terus dia cerita, iya aku bukan Kristen. Loh terus kenapa kamu nangis, kenapa kamu keinget apa? Iya dulu waktu SMA kakakku pindah gak Kristen.
Terus aku ketemu mamaku bilang, kamu pasti pindah juga. Jadi dia ngelihat kasihan mamanya nggak ada yang bertahan. Ya udah aku nggak mau, aku tetap jadi agamaku kok, karena aku sayang papa mama. Tapi ketika aku di sekolah, aku dari kecil sekolah Kristen kok. Ketika aku suatu hari deket SMP sama cowok Kristen, terus dia bilang, kayaknya nggak bisa deh, karena lu bukan Kristen, gua harus sama yang Kristen. Di situ dia terluka. Saya tidak mengajarkan bahwa, oh berarti ya pacaran semua. Tidak, intinya bukan situ saudara. Cuma kita perlu hati-hati dan bijak. Ya. Terus waktu SMA dia deket lagi. Ini malah ada pacaran karena yang Kristen akhirnya macarin dia. Setelah pacaran katanya pendetanya, pemimpin gerejanya bilang, kamu gak boleh, kamu harus putuskan. Kamu pilih Tuhan atau pasangan. Diputuskan dan dia terluka. Lah ini kok kita belum mulai, dia anak pendeta kok, kayaknya udah gak ada harapan kok. Saya bilang gitu. Sedih banget gak teman-teman? Saya juga mau ngomong apa bingung, saya berdoa Tuhan gue harus ngomong apa? Tuhan tolong saya. Terus saya tanya, kamu gimana tentang Yesus? Kamu kan sekolah Kristen gimana? Ya kok setiap Paskah, setiap ibadah aku sering nangis. Karena ada pribadi yang bisa cinta banget sama manusia. Bisa rela berkorban. Dia nangis, saya tersentuh loh. Ini yang Kristen yang mana? Saudara-saudara, saya jadi bingung ini. Ini yang Kristen yang mana? Anaknya pendetanya atau itu saudara-saudara? Ya saudara-saudara, itu terjadi. Jadi nggak mesti saudara. Bukan berarti yang di sini berarti nggak Kristen semua, yang kayak anak pendeta. Bukan saudara. Itu juga terlalu ekstrim. Tapi kita harus lihat kenyataan di luar itu banyak truth seeker. Makanya saya selalu berkata berulang-ulang, di Israel itu ada transition. Ada believer, Jew, ada unbeliever, namanya Gentiles, ada God-fearers. God-fearers itu seperti Cornelius. Ya, makanya bait suci itu ada bait suci, ada yang namanya pelataran. Pelataran itu yang dipakai jualan, yang akhirnya Yesus marah, diobrak-abrik di sana, adalah tempat doa bagi orang-orang Gentiles. Jadi kalau ada orang di luar Yahudi pengen doa di bait suci, boleh dikasih tempat. Court of Gentiles. Sehingga Salomo ketika bangun bait suci bilang apa? Tuhan, biarlah namamu ditinggikan di tempat ini, dan biarlah kalau ada orang dari bangsa lain datang berdoa kepadamu dan meminta, jawablah doa mereka. Nggak ada court of Gentiles. Nah itu posisi saya saudara-saudara, ketika ada anak yang jatuh cinta, kok gue gak Buddhis. Dia court of Gentiles, jadilah saksi, terangkan cinta Tuhan melalui hidupmu dan gumulkan baik-baik. Jangan ngomong lu gak Kristen, gue gak bisa karena gue harus taat firman Tuhan. Bukan itu. Ceritakan kenapa Kristen itu apa, kenapa dan kamu pengen pernikahan seperti apa, dan kamu rindu karena kamu jatuh cinta sama dia tapi kamu belum bisa memutuskan. Dan kamu bergumul, jangan-jangan kamu orangnya, maukah kamu menjalani hidup Kristen yang kayak gini loh hidupnya. Yang semakin buat lu cinta orang tuamu lebih lagi. Membuat hidup kita gak cuma mikirin diri kita bisa berbagi sama orang lain. Court of Gentiles. Ya. Masjid malah ada ya, siapapun boleh datang ya. Tidur di situ apa gak peduli agama ya saudara-saudara. Mungkin barang kita terlalu mewah ya, kalau datang kan habis saudara-saudara. Nggak, artinya apa? Court of Gentiles, ada tempat ruang di sana. Ya. Dan di sini kita lihat. Saya percaya tidak semua seperti itu, karena kita juga melihat banyak orang Yahudi yang juga menerima Yesus. Ya. Tapi justru yang di dalam pemimpin puncak ini tidak ada. Saudara, saya akan lanjutkan. Saudara-saudara, akhirnya apa? Orang Majus ini mengalami sukacita ketika berjumpa. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Ya. Saya bayangkan gimana ya, ngelihat bintang, belum tahu Mesias Raja, dia baru lihat tandanya, dia udah bersukacita. Itu saya bayangkan kayak anak saya pergi ke Dufan, tetet gitu ya. Udah denger lagunya, wah, jet coaster, tapi itu kan dia punya pengalaman. Tapi Majus ini merasakan sesuatu saudara. Kalau saya melihat ini sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Yang sebetulnya sebelumnya saya percaya dia sudah berjumpa dengan teks-teks. Oke?
Kalau saya kan ketemu Cimel langsung pengalaman tubuh lihat lumayan juga ya, tapi nggak berani minta nomor teleponnya, saya minta nomor Friendster-nya saudara-saudara ya, supaya lebih halus gitu ya. Zaman dulu Friendster bukan Facebook. Ya, terus dia heran. Biasanya cowok minta nomor telepon, ini kok minta nomor Friendster, jadi saya spesial saudara-saudara. Pengecut soalnya. Takut ditolak, jadi temenan dulu saudara-saudara. Ya. Tapi kan saya udah lihat. Tapi saya juga ketemu loh. Saya ketemu teman-teman yang melalui online. Yang kontak, dia mulai chat, tuker-tukeran puisi, baru lihat fotonya. Mungkin Majus ini tipe yang udah ngelihat teks-teks, dia udah bayangin dan suatu hari dia mengalami perjumpaan dan melihat sesuatu yang beyond. Beberapa penafsir Yahudi melihat bintang ini bukan bintang nyata. Ya. Karena dia bilang kalau bintang nyata, bintang di atasnya mana, gimana kelihatan atasnya mana, langsung di atas rumah itu sudah kan, nggak mungkin. Ada penafsir Yahudi yang bilang gitu. Jadi dia melihat ini adalah sebuah gambaran cara sastra menggambarkan kelahiran seseorang yang dahsyat. Tapi penafsir Yahudi Kristen, Messianic Judaism mengatakan bahwa ini adalah manifestation of the Shekinah glory. Kalau kita lihat di perjanjian lama, ada kemuliaan Tuhan yang bisa dilihat. Ketika Yesus naik di bukit wajahnya seperti cahaya. Ketika Musa di bukit kelihatan yang semak berapi. Ketika mereka jalan di padang belantara mereka lihat tiang awan, tiang api. Jadi ada satu fenomena yang mereka bisa ngerasain dan mereka ngelihat itu ada satu kemuliaan Tuhan di sana. Ya, saya lumayan tertarik dengan penafsiran ini. Tapi whatever itu mau bintang, mau itu Shekinah glory, kenyataannya ya sampai udah selesai saudara-saudara. Jadi nggak usah ribut karena itu. Ya, saya cenderung ke itu Shekinah glory. Karena kita lihat Alkitab kita dituliskan dengan sebuah sastra yang indah. Karena ternyata di Midrash itu adalah tafsiran Yahudi, bukan Alkitab kita. Mereka juga mengatakan bahwa this is the star of the Messiah. And it will abide in the east. Sehingga akhirnya ayat Midrash ini, tafsiran kitab Yahudi terhadap Taurat ini, digunakan oleh Rabbi Akiva untuk mengangkat seorang yang bernama Bar Kokhba sebagai Mesias. Karena dia adalah son of the star. Ini setelah Yesus mati dan bangkit pada tahun 70, orang Yahudi mengangkat Mesias yang bernama Bar Kokhba dari ayat yang ada bintang yang lahir dan dia adalah Mesias. Ya. Nah, itulah awal perpecahan Kristen, karena Kristen nggak mau mengakui Bar Kokhba, akhirnya orang Yahudi mengekskomunikasi Kristen dari komunitas Yahudi. Nah itu baru orang Yahudi nggak banyak yang jadi Kristen, akhirnya orang Kristen, orang-orang Yunani, gereja berkembang di Barat, saudara-saudara. Gereja Yahudi habis, ceritanya begitu, karena diekskomunikasi dari Yahudi. Ya, dan mereka sangat bersuka cita. Mereka mengalami sukacita yang besar, saudara-saudara. Saya membayangkan perjalanan iman kita, ada sukacita, betul? Berat nggak? Berat nggak nikah? Jaga anak. Yang udah punya anak. Kalau sakit, kalau takut jarum suntik. Ya, saya tuh dulu merasa bangga, kadang belagu juga ya. Wah, gue 15 tahun menikah. Tidak pernah satupun dari kami masuk rumah sakit. Tidak pernah sehat. Cuma Cimel waktu melahirkan doang. Tidak pernah masuk rumah sakit. Kemarin saudara-saudara sehari 2 masuk IGD. Jam 1 nganter IGD, Cimel masuk. Habis itu baru pulang, belum istirahat. Iyo masuk IGD lagi saudara-saudara. Di situ saya udah melterel. Tapi karena fighter ya udah squat. Udah pilek-pilek maju terus gitu ya. Untung cuma 2 malam, habis itu saya yang KO saudara-saudara. Ya. Ada suffering. Nanti jadi suami, mbok pikir tambah enak, susah. Karena ketika kamu punya istri di rumah, istrimu berharap lebih banyak dari engkau. Kalau jauh kan lihat kamu kerja. Tapi kalau setiap hari di rumah dia lihat kamu santai-santai, kenapa lu gak ngobrol sama gua? Ya, tuntutan itu semakin tinggi saudara-saudara. Ketika kamu ada di sampingnya. Ya. Suami juga menuntut tinggi, lu kok gak terima gua udah kerja berat-berat buat lu kurang apa aja, lu gak ada puasnya gitu kan. Lu yang gak terima disuruh nerima saudara-saudara, itu kenyataan, perjalanan berat. Iman itu berat, tetapi apakah tidak ada joy? Makanya kadang-kadang ketika orang udah capek terus mau cerai, ketika cerai baru sadar, berat cerai lebih daripada gak cerai, ngerti? Karena tetap di dalam keluarga, cuma kadang-kadang kita itu udah terlalu butek, udah terlalu gelap,
Sehingga kita itu nggak bisa lihat terang. Coba ketika kita udah agak distant, makanya kalau saya ngurusin orang yang mau ribut, saya bilang, coba ada distant dulu sebulan. Ketika sebulan baru kerasa loh, ada banyak keindahan yang dia nggak bisa lihat ketika bareng sama dia, betul nggak? Dia biasanya menghalangi dulu. Atau semakin memantapkan pisah, saudara-saudara. Kalau udah distant, udah lebih rasional, dia bisa mutusin, berarti memang belum cukup kalau pacaran. Ya. Ternyata banyak yang dia pikir ketika dia nanti divorce lebih oke. Ternyata ada bagian diri yang kosong. Gimana nggak kosong? Biasanya lu tidur dia sebelah lo. Biasanya lu denger ngoroknya. Jangankan dia yang bisa mendatangkan kebahagiaan, handphonemu nggak di sebelah lu aja pusing. Ya, saudara-saudara, itu real. Ya, ada joy yang bisa dirasakan. Maka saya membayangkan, saya banyak ketawa-ketawa bareng sama Cil, banyak bikin nangis dia juga banyak, saudara-saudara. Ada joy di dalam perjalanan spiritual. Maka ada joy of encountering, the joy of encountering. Ketika Mejai itu berjumpa dengan bintang itu, dan akhirnya dia melihat Yesus, dan kita percaya di sini Yesus tidak baby, ya. Karena kita biasa, orang majusnya 3, hadiahnya 3 yang datang, ya. Terus habis antri, habis gembala, majus di palungan. Enggak, saudara-saudara. Menurut para ahli, di sini kemungkinan Yesus sudah usia 2 tahun. Makanya disebutkan di atas rumah itu. Anak saya pinter sih, kan palungannya di bawah rumah lantai bawah, Pak. Bener juga ya. Tapi di sini disebutkan dari Herodes ketika memutuskan membunuh usia 2 tahun ke bawah setelah teks ini. Jadi kemungkinan Yesus sudah mulai besar di bawah 2 tahun atau 2 tahun. Ya. Jadi bukan di kandang ya. Jadi nanti kalau bikin drama revisi. Yesusnya udah kayak siapa ya? Josephine umur berapa tahun? Oh udah, oke deh, udah deket-deket kayak Josephine gitu, saudara-saudara. Atau Kaiden ya. Atau Colin ya, Colin lebih tepat ya, saudara-saudara. Ya. Di sini saudara-saudara kita lihat itu. Dan kita melihat ada sukacita, dan sukacita itu ditandai mereka bisa mempersiapkan hadiah yang dahsyat, saudara-saudara. Ya. Hadiah yang dahsyat, dia mempersiapkan emas, mur, dan kemenyan. Saudara, emas berbicara sebuah hadiah yang diberikan untuk raja. Ya. Mur berbicara perfume untuk mempelai. Jadi Yesus digambarkan dari hadiah ini sebagai raja, tapi juga sebagai mempelai pria. Dan yang terakhir, more itu berbicara tentang apa? Unik sekali di bagian terakhir, preparation for death. Mempersiapkan untuk kematian. Ya. Jadi di sini saya berbicara apa? Ketika kita mempunyai tema the joy of encountering, kita di sini melihat Yesus, ya. Ketika Majus itu melihat Yesus, dia memberikan hadiah, dan di dalam hadiah ini ada bukan hanya joy, tapi ada suffering. Saya nggak tahu mereka kebetulan atau mereka sudah mikirkan di dalam segala imajinasi dia penebusan, I don't know. Tapi yang pasti persembahan ini ada, dan penulis menulis jelas ini. Dan ini adalah lambang penguburan. Mempersiapkan orang untuk dikubur dan mati, dan kita juga bisa mengatakan itu berbicara penebusan. Jadi ketika kita berbicara tentang joy of Christmas, saya selalu tidak melihat Christmas hanya joy, tapi saya melihat ada suffering. Karena berita baik itu diberitakan ketika suffering. Injil keselamatan diberitakan kepada Israel sengsara. Janji keturunan wanita menginjak kepala ular diberikan ketika Hawa berdosa dan mengalami penderitaan yang dahsyat. Jadi kalau kita berbicara tentang joy of Christmas, kita harus melihat ada sorrow di sana, ada penderitaan, ada kesakitan. Maka kita bisa belajar dari ini apa? Perjalanan iman kita adalah perjalanan yang penuh sukacita, tapi juga ada tangisan di sana. Saya suka lagu kuno. Real joy is mine, no matter of this drop star. Happiness is to know the Savior living alive within. Saya lupa lagunya ya. Real joy, ketika saya nyanyi itu kan kayaknya joy. Real joy is mine, no matter if this drop star.
I found the secret that Jesus in my life. Kalau saudara nanti menikah tahu itu. Sukacita. Banyak nangis. Dan kadang-kadang sukacitanya nangis. Karena bahagia banget. Ketawanya sedih. Saudara-saudara, ini ada. Dan kalau kita melihat Majus juga mungkin dia excited ketika pergi. Dan dia langsung aja nemuin Herodes. Gue lihat loh, dia menceritakan pengalamannya, pembacaannya, teks-teks. Terus dia lihat, gue belajar dari teks-teks orang Yahudi. Gue tahu ada Mesias. Kan gak ditulisin semua, mungkin imajinasi saya. Wah, terus dia semangat, di mana? Herodes ngasih tahu, terus dia datang. Dan dia semangat, dia bersuka cita ngelihat, bintang lihat baby Jesus. Dia terlalu polos. Dia gak ngerti dunia itu jahat. Herodes itu penuh dengan politik pada masa itu, saudara-saudara. Sampai akhirnya Tuhan ngingetin melalui mimpi. Karena dia gak punya kepekaan. Kerasa gak sih hidup kita kadang-kadang gak punya kepekaan. Dengan kepolosan perjalanan kita. Tapi akhirnya Tuhan tuntunkan dan Tuhan lindungi kita, baru lihat, loh ternyata gue bisa ngelewatin, goblok banget gue. Kok gue selamat ya? Enggak gak? Saya kadang merasa lebih pintar dari istri saya. Tapi ternyata banyak hal kok lu bisa mikir gitu ya. Gue goblok juga ya. Jawaban-jawaban dia kadang-kadang akurat banget yang saya gak kepikir, saudara-saudara. Ya. Cuma dia kesel. Kok kamu pintar ya? Kurang ajar kan. Saudara-saudara, ada jawaban dari Tuhan. Dan dia suruh orang Majus itu pergi dari jalan lain. Dan apa yang terjadi ketika dia pergi ke jalan lain, Herodes marah, Herodes membantai anak-anak di usia 2 tahun. Jadi joy of encountering. Dan kalau Anda menjadi orang Majus dan Anda dengar gara-gara lo pergi ke Herodes, tanya-tanya ditahu ke Bethlehem, lo pergi di sana dan lo iya aja. Nanti balik sini, iya. Lihat tuh anak-anak mati gara-gara lo. Kita kalau lihat perang aja, banyak anak yang mati, hati kita hancur. Dan mungkin di kala itu dia bilang, Tuhan gue gak tahu. Tapi gue juga tetap berharap kasih dan keadilan terus berkuasa. Jadi saya melihat encountering ini, encountering tidak hanya joy ada. Tapi juga ada suffering yang dalam. Maka ketika saya melihat Christmas, saya melihat joy yang nyata. Suffering nyata, sufferingnya harus nyata. Joy-nya baru nyata, saudara. Karena kita masih hidup di dunia ini, betul? Masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara, maka saya membayangkan ketika saya merenungkan Yesus. Yesus kecil melihat kisah ini. Wah, Yesus itu pasti penuh sukacita, tapi juga penuh dengan penderitaan. Saya selalu membayangkan Yesus waktu agak sedikit remaja atau gede, dia datang ke Bethlehem. Terus dia main ke rumah AI di sana ya. Gembala di sana, loh kok anaknya lebih tua dari gua semua? Kok lebih kecil di semua? Terus orang datang, lu dulu di sini pada tahun ini? Iya, aku di sini, tapi akhirnya pindah. Kalau orang itu tahu, oh berarti karena Yesus ya. Kalau dia dengar cerita, oh Yesus gara-gara lu nih, bayi-bayi mati, semua anak kecil mati. Kira-kira Yesus jadi pribadi yang penuh dengan murung juga enggak? Dan saya mengkaitkan, makanya Yesus sayang banget sama anak kecil. Dia kalau lihat anak kecil gak tega dia. Mungkin dia tanya Maria, Ma kenapa mereka mati? Harusnya aku mati. Masa Yesus ngomong sama orang tua yang anaknya mati, kan aku juru selamat akan menyelamatkan kamu semua. Enggak kan? Maka saya melihat Yesus penuh dengan belas kasihan, penuh dengan cinta. Ketika ada anak kecil datang, dia peluk, dia dekap, dan anak-anak itu senang bersama dengan dia. Ada cinta yang besar, ada sukacita yang bisa dirasakan, tetapi juga ada penderitaan juga, sorrow yang nyata. Christmas berbicara tentang 2 hal itu, saudara-saudara. Joy-nya ada, sorrow-nya ada. Ya. Dan ketika kita berbicara perjalanan iman kita, ketika Yesus lahir di dalam hidup kita, banyak sukacita, banyak saudara-saudara. Banyak sukacita ketika engkau mengenal Tuhan. Saya sebagai menjadi hamba Tuhan, dulu berat, gak mau karena mau jadinya bisnismen kaya untuk mengangkat derajat keluarga saya. Tapi ternyata jadi hamba Tuhan ada hal yang harus saya tinggalkan. Tawaran-tawaran yang baik saya tinggalin untuk ternyata di dalam perjalanan saya nyesel. Enggak, ada banyak sukacita.
Ketika melayani pasangan yang mau cerai, akhirnya mereka nggak jadi cerai, bahagia. Ketika akhirnya memeluk satu anak yang bergumul percaya Tuhan, dan akhirnya kita bisa doa bareng, nangis percaya Tuhan, bahagia. Ketika anak yang pahit sama orang tuanya, bimbing dia pulang, dia peluk orang tuanya, minta maaf, bahagia. Tapi juga banyak sorrow perjalanan. Ketika membimbing orang yang mau bercerai, akhirnya melihat mereka bercerai dan hancur. Ketika melihat ada keluarga yang harus kehilangan anaknya karena anaknya mengakhiri hidup. Banyak penderitaan. Ada sukacita, ada. Saudara-saudara, itulah perjalanan iman kita. Sehingga kalau kita terlalu banyak memikirkan penderitaan, coba buka mata. Di dalam perjalanan spiritualitas banyak sukacita yang besar. Tapi ketika kita bersukacita, kita juga tahu ada realitas penderitaan. Sehingga ketika kita melayani, kadang kita bisa tertawa di saat yang sama. Di saat yang sama kita dengar berita baik, di saat yang sama kita dengar berita yang buruk dari orang-orang yang kita layani, yang kita sayangi. That is life. Tapi itu adalah perjalanan. Perjalanan. Yang akhirnya, I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Jadi Kristen banyak doa gak dijawab. Pertama saya doa, om saya sedang koma, saya berlutut di rumah sakit, Tuhan sembuhkan, meninggal. Kedua berdoa, ketika papa saya telepon mama saya, Ma, belum punya foto sama cucu. Foto ya Ma, pulang. Iya, nanti aku pulang jam tanggal segini. Mertua saya mobilnya ditabrak truk. Dan harusnya saya ketemu mama saya, gak bisa pulang. Ditelepon papa saya jam 12 malam. Mamamu masuk ICU, saya berlutut, belum doa, telepon lagi. Mamamu udah gak ada. Akhirnya saya bilang, jadi Desember itu saya cukup gloomy, saudara. Karena papa saya meninggal Januari. Sejak itu saya pulang, setiap Desember saya harus pulang jenguk papa saya. 10 tahun setiap Desember saya pulang. Papa saya masih hidup. Tapi suatu hari ada tawaran pelayanan ke Medan. Aku bilang, Pak, tahun ini aku gak pulang ya, aku harus ke Medan. Pagi-pagi saya angkat cover, sudah mau berangkat, mau ke Bendara, telepon papa saya meninggal. Papa saya meninggal. Januari. Indah. Saya bisa berhak mengatakan, Tuhan kau gak peduli. Gua gak. Tapi saya di sini. Karena spiritualitas berbicara apa? Lu gak paham kadang-kadang, kok lu tetap ada di sini, tetap setia. Mengikut dia. Di tengah kekecewaan yang nyata. Dan itulah yang membuat kamu nanti menjadi suami istri yang setia. Di tengah kekecewaan yang dia nyakitin lu, kamu nyakitin dia. Lu tetap di sini. Dan that is love. Di tengah segala perbuatan kita nyakiti Tuhan. Cinta itu gak pernah berubah. Di tengah perasaan kita yang merasa tersakiti oleh keputusan-keputusan Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Ada joy, ada. Ada sorrow, ada. Ada mourning, ada. Ada dancing, ada. Maka pengkhotbah bijaksana, menarilah ketika waktunya menari. Merataplah, menangislah, tertawalah. Ketika tertawa itulah arti menjadi manusia. Dan itulah bagaimana kita menjalani perjalanan spiritualitas kita. Karena ketika kita menikah, kita punya keluarga, suatu hari kita juga akan kehilangan mereka. Betul? Saya ingat khotbah saya di pernikahan Mai. Waktu melihat mereka mengucapkan janji, ya, pegang tangan, dicium. Khotbah saya bilang apa, nanti suatu hari salah satu kalian juga ada yang nyium lagi. Tapi di peti mati. Horor ya khotbah pernikahan saya ya. Di peti mati. Tapi kalau ada pertanyaan, kalau Tuhan kasih kesempatan kau lagi satu kali hidup,
apakah engkau tetap memilih orang yang sama? Wah, saya terlalu anim ya saudara-saudara. Jawabannya adalah ya. That is faith. Mari kita tundukkan kepala, saya minta Harvey dan worship leader pemain musik. Kita nyanyi lagu yang pertama saudara-saudara. Mari kita pujikan lagu pujian ini. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Mari kita bangkit berdiri. God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens your all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every. How wonderful, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita yang sudah berjumpa dengan cinta Tuhan, kita yang berjumpa dengan kasih Tuhan, mari kita ingat perjumpaan yang membahagiakan bersama dengan Dia. Ketika pertama Dia menyentuh hati kita, dan sentuhan itu membuat kita bisa mengasihi orang yang di sekitar kita. Walaupun tidak sempurna, ada sukacita, ada kasih yang besar. Bersyukur buat itu. Sukacita yang ada di hati kita. Bagi yang belum punya, udah lama jadi orang percaya, sukacita itu belum aku alami. Berdoa, Tuhan aku pengen rasain. Bagi yang sudah lama gak ngerasain, karena pandanganmu terlalu tertutup dan gelap, engkau gak bisa lihat, gak bisa rasain. Tuhan, tolong aku untuk bisa merasakan sukacita yang nyata, yang pasti dialami orang-orang yang berspiritualitas, yang membuka hatinya untuk Engkau. Bagi yang mengalami penderitaan, berita hari ini, penderitaan itu bagian dari perjalanan iman. Penderitaan tidak perlu dimaknai sebagai sesuatu yang indah, tidak. Penderitaan adalah penderitaan yang menyakitkan, yang menghancurkan, membuat kita hancur hati. Tidak perlu menganggap itu sebagai sesuatu yang indah. Karena penderitaan bukan rancangan dari Tuhan.
Tapi sebagai manusia yang hidup dalam dunia berdosa, penderitaan, kepahitan, luka, kehilangan, itulah bagian dari humanity. Bagian yang nyata juga kita alami sebagai orang beriman. Tapi ada sukacita juga yang nyata. Dan biarlah penderitaan itu tidak menggelapkan mata kita. Ada sukacita yang nyata. Tapi hari ini ada sukacita yang lebih dari kamu mengalami sukacita lebih dari itu. Ternyata tidak hanya kamu mengalami sukacita. Seperti Majus yang mengalami sukacita dan menderita. Dia pulang. Dia pulang, dia menceritakan dan menghadirkan sukacita melalui hidupnya. Biarlah sukacita Tuhan dihadirkan melalui diri kita kepada suami, kepada istri, kepada anak, anak kepada orang tua, kita sebagai sahabat, sehingga teman kita di dalam kesedihan masih bisa tertawa. Jangan biarkan TikTok yang mengambil tawa orang yang ketika sedih, tapi biarlah dia teringat wajahmu dan kehadiranmu, dan mereka bisa tertawa ketika mereka tidak bisa merasakan Tuhan. Mereka bisa merasakan tawa bersama dengan engkau di dalam kepedihan hidup. Dan biarlah Tuhan menjadikan engkau sukacita, menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Bagi engkau yang sedang berduka cita, mungkin saatnya engkau jujur datang kepada orang lain. Aku sedang tidak bersuka cita. Please, kamu lebih bersuka cita. Aku mau terima sukacita dari engkau. Yuk, bantu aku ngelewatin hari ini. Temenin aku. Aku mau nerima sukacita. Karena aku saat ini tidak bisa melihat Tuhan. Aku hanya bisa melihat yang tampak, anak Tuhan, yaitu kamu. Yaitu kamu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat perjalanan spiritualitas Majus. Ada sukacita, ada penderitaan. Dan biarlah kami lebih real melihat perjalanan spiritualitas kami. Ada penderitaan yang nyata, tapi juga ada sukacita yang nyata. Dan bukan hanya itu, bahkan Tuhan juga bisa menghadirkan sukacita melalui kehadiran kami. Mengabarkan kabar sukacita melalui kehidupan kami, kepada keluarga kami, kepada teman kami, kepada orang yang kami jumpai, bahkan orang yang tidak kami kenal. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati teman-teman yang sedang di dalam pergumulan. Tuhan terus ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk teman-teman.